Semua orang bisa menjadi jutawan, semua orang bisa menjadi seorang miliarder, ya. Kalau dulu kita menjadi seorang miliarder aja susah, guys, kalau bukan orang-orang kaya atau bukan konglomerat. Bener nggak, guys? Ya kan, untuk mempunyai sebuah media aja, untuk membelinya aja udah pasti mahal. Punya uang dari mana dulu ya? Kalau sekarang ya mungkin Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ryan Wardoyo tentunya. Oke, di channel kali ini ya, saya akan menjelaskan tentang sebuah gugatan RCTI ke Mahkamah Institusi. Kenapa ya? Ada apa? Kok RCTI menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi? Waduh. Jadi, oke, langsung ke poinnya saja kita ya guys ya. Jadi intinya itu kita untuk nge-YouTube aja disuruh haha bla bla bla, disuruh minta izin atau harus ada izin penguasa, guys. Gila kali ya, bayangin ya. Makin ribet aja ini. Kita tentunya ya, di era yang sudah maju ini, kita nggak mau dong ketinggalan zaman, kita nggak mau dong ketinggalan yang sudah berbasis internet, ya kan. Nah, kita juga harus menikmati kemajuan ini. Kalau dulu memang iya, ya kan? Kalau mereka bukan benar-benar seorang yang kaya raya atau benar-benar seorang jutawan atau mungkin seorang konglomerat sekaligus ya, mereka nggak bisa, kita nggak bisa membeli atau mendapat atau mempunyai sebuah media, ya kan? Dan dulu itu, wah, mereka aja udah mempunyai sebuah siaran televisi aja, wah udah benar-benar kaya raya, guys. Nah, sekarang saatnya bagi semua masyarakat beralih ke YouTube. Kenapa alasannya? Ya disinilah tempat kita menghasilkan sebuah karya-karya kreatif, bener nggak? Menjadi seorang kreator tentunya, ya. Dan saya di sini juga lagi atau sedang memulai menjadi seorang kreator dan semoga saya bisa sukses seperti yang lainnya, ya. Kemarin saya membaca di channelnya Mas Refli Harun dan saya menonton video tersebut. Isinya itu tentang konglomerat media gugat nge-YouTube atau penggunanya medsos itu harus ada surat izin penguasa. Gila bro. Saya ketawa tapi saya menyimak sih video dari Mas Refli Harun ya, saya menyimak dan disitu bener-bener gak habis dipikir dan gak habis dibayangkan ya. Kita disuruh minta atau mempunyai surat izin penguasa untuk nge-YouTube, apalagi untuk live streaming ya, untuk broadcastingnya aja ya. Kita ini kan fitur pribadi ya, kita itu kan punya media pribadi, bukan media yang publik ya kan, meskipun sebenarnya publik, tapi media ini kan punya kita sendiri ya kan. Dan kita aja untuk mengupload sebuah video atau mengupload sebuah konten itu aja yang benar-benar harus dengan kekreatifan kita sendiri ya. Nah sekarang contohnya kalau kita copyright aja kita udah pasti kena undang-undang, bener nggak? Kita aja ya yang nge-YouTube itu aja juga ada syaratnya kok, yang bukan dikeluarin dari pemerintah ya kan. Ngapain RCTI menggugat? Ya nggak? Nggak masuk di akal, nggak jelas guys, bener nggak? Nggak jelas. Tapi bagi kalian ya, bagi YouTuber pemula tentunya saya juga nggak usah risau, nggak usah kita pusing-pusing, nggak usah kita bingung ya. Yang pastinya tetap kita semangat untuk tetap selalu berkreatif ya. Membuatlah sebuah konten atau sebuah video-video yang menarik untuk pemirsa dimanapun berada. Dan semoga video-video tersebut bermanfaat untuk semuanya, bener nggak guys? Nggak usah pikirkan. Sekarang ya, televisi pada waktu itu memang banyak diminati, bahkan setiap rumah mungkin ya mereka bisa mempunyai sebuah televisi 2 atau 3 ya kan, dan mereka setiap harinya menghabiskan waktu untuk menonton sebuah televisi. Nah sekarang pada era zaman yang sudah modern ini, apalagi kita semua bisa atau benar-benar memiliki sebuah media dan sifatnya media pribadi ya kan, kok kita dilarang untuk nge-YouTube aja, kita dilarang untuk live streaming ya nggak? Kita dilarang untuk membuat sebuah konten
Nggak masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal. Saya aja nyimak di videonya Mas Harun aja, Mas Refli Harun aja ketawa. Bukan ngetawain videonya Mas Harun ya, tapi ngetawain penggugatnya tersebut loh. Apa mereka nggak habis pikir gitu loh? Justru, nah mereka tuh harusnya seneng, mereka tuh harusnya bangga. Karena apa? Masyarakat Indonesia begitu banyaknya ingin menjadi seorang kreator di dunia YouTuber. Karena apa? Di dunia YouTuber ini justru banyak orang-orang yang tidak akan menganggur, tidak akan banyak orang yang menganggur. Tentunya kalian ingat, apalagi di masa pandemi corona ini ya. Buset, banyak orang-orang yang diberhentikan guys. Oke, sebelum kita ke poinnya, yang belum like dan subscribe, silahkan yang suka videonya, silahkan like. Yang nggak suka silahkan di dislike. Oke? Dan jangan lupa subscribe videonya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari saya. Oke? Salam damai, kita langsung ke poinnya saja. Nah, kita nggak habis pikir loh guys. Kita sebagai rakyat kecil, ya, kita punya sebuah media sendiri, kita disuruh membuat sebuah perizinan penguasa untuk nge-YouTube. Pusing ya kan, kalau kita ikutin pemikiran mereka pusingnya kenapa? Kita aja kan mempunyai sebuah media sendiri, dan kita untuk mengaksesnya aja, kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita akan membeli sebuah internet atau kuota? Benar nggak guys? Bayangin, kita aja semuanya sudah serba beli sendiri kok, kita nggak ngerepotin sebuah television, benar nggak? Yang dikatakan Mas Refli Harun itu sangat-sangat benar. Saya suka sekali sama videonya, saya suka sekali sama channelnya. Pokoknya the best Mas Refli Harun ya, itu pokoknya the best. Dia sebuah pakar hukum yang benar-benar bagus lah, salut. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, kita sebagai masyarakat nggak usah risau, kita tetap semangat selalu dalam berkreatif, membuat sebuah konten-konten yang menarik untuk semuanya. Jadi jangan pikirkan gugatan itu ya, karena apa? Mudah-mudahan aja kita berdoa semuanya aja lah ya, semoga pemerintah nggak menyetujui gugatan tersebut. Karena apa? Nggak relevan banget, tau nggak relevan banget. Masa kita mau nge-YouTube aja diminta surat izin penguasa, gila nggak? Sekarang dengarkan, berapa banyak juta orang yang menjadi seorang YouTuber ini ya di Indonesia? Jutaan loh guys. Apakah mampu memberikan sebuah surat izin bang begitu banyak yang di jutaan? Aduh, mereka justru akan malah lebih banyak lagi menumpuk pekerjaan yang nggak akan selesai, nggak akan selesai. Oke. Jadi nggak usah didengerin ya, nggak usah dipikirkan juga. Saya kadang nggak habis pikir dengan media television itu ya, lembaga penyiaran. Kok bisa-bisanya mengajukan gugatan? Mereka aja udah menjadi seorang konglomerat sejak dulu ya. Kita nggak pernah mengganggu mereka saat mereka mempunyai sebuah siaran televisi ya kan. Kita nggak mengganggu, justru kita memberikan yang terbaik buat mereka. Kita beli TV ya kan, dan di televisi itu banyak channel-channel lain ya kan. Kita bebas, kita mau menonton siaran apapun, bener nggak guys? Kita mau menonton siaran di televisi RCTI, di SCTV, di TVR, di Indosiar, di Global TV ya, di manapun itu bebas, bener nggak? Nah, apa sih yang ditakutin dari RCTI, bener nggak? Ada yang harus ditakutin, karena mereka aja sebenarnya udah bener-bener nyayur loh. Tahu nggak, dari arti nyayur itu mereka udah menikmati sebuah hasil yang sangat memuaskan, sehingga mereka bisa menghasilkan atau menghasilkan uang begitu banyak, bener nggak? Sehingga bisa menghadirkan juga artis-artis baru atau artis-artis lama ya kan. Nah, bayangin kita sebagai rakyat kecil disuruh harus memiliki surat izin penguasa untuk nge-YouTube aja, pengguna medsos. Gila kali ya. Kita aja ini kan media sendiri, dan saya aja susah payah ini untuk membuat video nggak. Nah, ini di balik layar saya ini seperti ini, di balik layar saya aja saya harus lihat nih, berantakan, tapi saya bisa harus menata bagaimana seindah mungkin, bagaimana sebagus mungkin buat
kalian semua ya kan bisa menonton video saya dan backgroundnya bagus. Padahal sebenarnya nih di balik layar seperti ini nih ya, nih berantakan dan saya juga masih seperti ini. Tapi ya karena yang namanya kita cuman modal apa adanya, ya kita harus menyesuaikan semuanya biar video kita itu menarik ya kan. Background meskipun cuman begitu ala kadarnya, tapi apa namanya ya bagus ya kan. Ya saya nggak ngalem sendiri nggak ya, cuman maksudnya tuh suasananya bagus terus tenang. Ini aja saya kadang menunggu sepinya ya, karena di sini kan di perumahan ya. Kadang ini sebentar lagi pasti ramai ya kan, karena sebelah rumah saya itu musola. Jadi kalau jam 2 itu banyak anak-anak yang ngaji karena mereka ada tahap-tahapnya. Nah gitu. Jadi ntar sampai sore, sampai malam udah bakalan ramai, dan saya setiap mau membuat konten aja saya harus menunggu sepi. Kalau belum aja saya masih direcokin sama anak saya. Coba bayangin ya kan, kita yang susah payah mau buat konten aja kita mau dilarang ya kan. Apa yang ada di pikiran mereka. Tapi kita semua nggak usah perlu ribet-ribet, kita nggak usah perlu pusing, kita nggak usah mikirin siaran televisi ya kan, lembaga televisi, nggak usah kita pikirkan semuanya itu. Yang pasti kita tetap semangat berkreasi ya, membuat sebuah video-video terbaik tentunya bagi para penonton ya, bagi pengguna medsos ya. Saya aja ini yang sudah 1000 subscriber lebih, saya aja belum mendapatkan izin buat live streaming. Kenapa? Karena saya sudah baca, setelah mendapatkan 1000 subscriber itu juga harus menunggu 90 hari, bener nggak? Saya belum ada 90 hari, makanya saya pengen banget, saya pengen live streaming seperti yang lainnya. Tapi kadang saya berpikir, live streaming apa ya gitu kan. Tapi kalau live streamingnya cuma biasa-biasa aja, mungkin nggak bermanfaat ya buat yang lain gitu kan, buat pemirsa atau buat penonton gitu loh. Nah, tentunya contoh-contoh yang kayak misalnya live streaming atau siaran yang sedang siaran langsung itu mungkin ya seperti artis-artis ya kan. Kita mah apa? Kita mah cuma orang biasa. Nah, disitulah ya kan keunikan kita sebagai seorang yang biasa. Bagaimana kita akan menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang kreator di dunia YouTube yang akan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, dari hasil karya kita sendiri. Dari hasil karya kita sendiri loh. Kita nggak mencomot video-video orang loh. Tapi saya ingatkan sekali lagi buat kalian-kalian ya yang pemula, saya temuin ya di deskripsinya sebelum saya melihat video tersebut ya, saya selalu baca di deskripsi kalian. Saya nggak mau sebutin siapa namanya karena itu sebuah privasi, jangan sampai kita sebutkan. Cuman saya di sini akan mengingatkan saja, jangan pernah pakai lagu yang bukan punya kalian sendiri atau yang benar-benar itu lagu ada hak ciptanya, karena nanti nggak bakal lolos di monetisasi, karena nanti malah kalian rugi loh ya kan. Penonton kalian sudah banyak, penonton kalian sudah rame ya, ternyata banyak video yang kena hak cipta dari lagu-lagu. Kan sayang ya kan, kita udah capek-capek bikin konten, bikin video yang udah banyak penontonnya ya kan, yang udah rame ya kan, malah jidat kita pusing sendiri gitu. Karena apa? Akhir endingnya nanti kita akan gugur di monetisasinya, nggak lolos. Karena apa ya? Saya membicarakan hal seperti ini tentunya saya sudah mengalami ya. Saya waktu itu mengupload video pernikahan saya, dan di situ saya nggak benar-benar nggak ngeh di situ ada lagunya Bunga Citra Lestari itu. Nah, pas saat saya cek ya, di situ saya kena teguran hak cipta. Pusing kan, saya bingung kan, saya ada teguran hak cipta apa ya, di mana ya? Begitu saya cek satu persatu di dalam video saya itu ya, ternyata ada mengandung satu lagu itu yang milik Bunga Citra Lestari ya. Karena pada waktu saat pernikahan saya itu kan diambil gambar dan diambil videonya sama seorang fotografer ya kan, dan di situ ternyata sudah dimasukin sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari ya kan. Daripada nantinya video saya udah berkembang ya kan, terus ada kesalahan dari saya juga sendiri ya kan, saya mengupload sebuah video tapi di situ ada lagunya punya orang yang benar-benar dilindungin ya kan, terus nanti gagal monetisasi kan sayang ya nggak? Sayang loh. Terus kita harus menunggu dulu ya kan, terus kita nanti akan diaktifkan kembali akun YouTube kita, lama lagi, bener nggak guys? Nah, saya nih ya
saya mulai nge-YouTube aja dari tahun 2016, dan itu saya pun juga belum ngupload, saya belum konsisten, saya belum bener-bener sportif nih menekuni dunia YouTube gitu. Karena pada waktu itu saya masih kerja, saya masih mikirin kerjaan yang dimana saya harus digaji setiap bulannya, dimana saya harus punya tanggung jawab setiap harinya ya kan, karena pekerjaan itu. Nah, tapi sekarang saya beralih di dunia YouTube ini karena saya berpikirnya apa, wah di sini saya punya kesempatan emas nih ya kan, untuk menjadi seorang yang insya Allah menjadi seorang yang kaya raya, berkecukupan, mungkin seorang miliarder, dan saya mungkin bisa menjadi seorang konglomerat. Siapapun bisa menjadi seorang konglomerat, bener nggak guys? Asal kalian punya semangat yang luar biasa, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Meskipun video-video kita ini yang baru-baru kita tayangkan mungkin masih sepi penontonnya ya, nah tapi it's okay, lama-kelamaan nanti pastinya ya akan ramai. Yang pasti kita konsisten dan berikan sebuah konten atau video yang bagus ya, yang menarik penonton. Di video saya juga masih sepi guys. di video saya juga masih sepi, dan saya masih maklumin itu karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya nama yang hingga menggemparkan atau menghebohkan di dunia YouTube ya kan. Saya bukan seperti artis gitu, sekali artis mengupload aja udah penggemarnya bla 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 bla, udah banyak, jam tayang pun bisa mereka raih dalam waktu yang nggak lama. Kalau kita butuh waktu yang sangat lama ya, sebulan 2 bulan belum tentu kita mendapatkan 4.000 jam tayang, benar nggak guys? Nah, oke. Di poin yang tadi itu ya, sebuah konglomerat, seorang konglomerat atau memang konglomerat media gugat bagi pengguna medsos YouTube untuk ada izin penguasa. Itu udah benar-benar kurang relevan itu ya, nggak masuk di akal buat kita semua ya. Tentunya kita masih pemula. Coba yang udah menjadi seorang senior YouTuber, mereka udah nggak memikirkan hal itu ya, karena mereka udah menikmati hasilnya juga. Mereka awalnya seperti kita juga, saat mereka mengupload mungkin ada 1-2 meskipun mereka punya nama ya kan, mungkin penontonnya belum banyak, mungkin penggemarnya atau pengikutnya belum banyak ya. Nah, kalau kita kan benar-benar mulai dari awal guys, membangun sebuah channel yang benar-benar dari awal, dari nol sampai sukses, mudah-mudahan, amin. Kita berdoa semua ya, untuk kalian semua kita berdoa semoga kita dihijabah, semoga kita diridhoi, semoga kita diberikan jalan kemudahan untuk menjadi seorang yang kreatif di dunia YouTube ini, menjadi seorang kreator yang benar-benar bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Oke, sepertinya ini aja video yang saya bagikan ke kalian ya, penjelasan yang saya sampaikan ke kalian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita jangan galau, kita jangan pusing ya, kita nggak usah mikirin stasiun televisi mereka udah kaya raya kok. Kita sendiri yang masih seperti ini, kita nggak dipikirkan sama mereka. Karena apa? Kita punya media sendiri, iya nggak? Kita punya media sendiri, kita juga punya undang-undang dari YouTube sendiri, bener nggak guys? Kita aja mau copyright, itu udah kena hak cipta, bener nggak? Kalau kita mau ngupload ulang video kita juga nggak bakalan lulus dari monetisasi, bener nggak guys? Ngapain kita dibingungin, ngapain kita diribetin ya kan? Oke. Salam damai, salam santuy ya. Barakallah, jazakallah, hayakallah, Allah maaf. Semoga istiqomah, semoga berkah yang nonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu mendukung video-video saya, yang sudah selalu menonton video-video saya, dan semoga channel saya berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.